Halo, bertemu lagi dengan saya Dunia Indra yang akan ajak kalian jalan-jalan ke sebuah kampung tua yang bernama Plangkenidai di Pagar Alam. Apa sih itu? Simak ya. Baik, perjalanan saya ke kawasan desa tua ini dalam rangka kegiatan bersama rekan-rekan Mulimbangane Kota Bandar Lampung, yaitu program Imkobal Explore Manjau ke Kota Pagar Alam. Dan kedatangan saya serta rombongan ke sini dipandu oleh rekan saya Valia Rima Alamsyah dari jajaran Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Nah, Plangkenidai ini merupakan desa tua yang berada di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Ini adalah akses jalan menuju desa tua tersebut. Desa tua ini juga terdapat cerita si pahit lidah atau serunting sakti dan masih mewarisi nilai-nilai budaya yang terjaga rapi hingga saat ini. Dari mulai masuk ke dalam kawasan ini, mata saya sudah dimanjakan dengan bangunan-bangunan rumah panggung yang terbuat dari kayu yang usianya ditaksir sekitar 100 hingga 200, bahkan ada yang lebih dari 200 tahun. Nah, yang paling menarik lagi nih, dalam kawasan ini pengunjung dapat melihat aktivitas warga setempat dan juga tetap mengenal langsung 40 unit rumah bari, begitu sebutan warga lokal, atau yang bisa disebut rumah tua dengan ukiran khas besemah yang juga berumur ratusan tahun. Wah, menarik sekali ya. Saya akan bawa kalian untuk lihat secara langsung di dalam kawasan ini dan juga aktivitas masyarakat lokal. Ayo ikut saya. Nah, hamparan kopi yang dijemur di pekarangan rumah ini adalah aktivitas pertama yang bisa dilihat begitu kita sampai dan memarkirkan kendaraan tepat di depan masjid dalam kawasan Plangkenidai. Seru banget, ikutin ya cerita saya. Sebagai penyuka hal-hal yang bernuansa seni budaya dan juga cultural heritage, saya sangat menyukai nih kawasan ini. Jadi ini adalah Plangkenidai yang dimana di dalam kawasan ini ada banyak rumah-rumah panggung yang sudah berumur ratusan tahun dan arsitekturnya masih terjaga sampai sekarang. Dan di belakang saya sana, nah jadi yang juga nggak kalah menarik adalah beberapa rumah dalam kawasan ini, tepatnya ada 10 rumah yang itu masih kokoh sejak dulu dan masih bertahan. Dan arsitekturnya juga menarik karena arsitekturnya juga ada yang ukiran-ukiran khas, bahkan ukirannya belum pernah saya temui di beberapa tempat. Nah, kita lihat ini di bagian atas. Jadi ini ada nih, kita bisa lihat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, mau lihat ukirannya boleh ya? Nah, ini ukirannya nih. Ini sesuatu yang memang sudah ada, konon menurut warga sini berumur lebih dari 400-an tahun. Bahkan ada yang juga umurnya udah 600 atau 300 tahun. Kokoh sekali. Tuh. Yang menarik dari bangunan-bangunan dalam kawasan Plangkenidai adalah ukiran-ukiran yang terdapat di setiap rumah panggung yang usianya sudah tua. Jadi motif ukiran di rumah bari biasanya adalah bunga, seperti bunga matahari dan teratai. Motif lainnya yang sering juga digunakan umumnya adalah lingkaran atau bubulan. Nah, posisi bunga bisa vertikal dan horizontal. Nah, bundaran yang di atas tuh bisa terlihat kan? Nah, itu adalah kencana Mandalika. Sebutannya seperti itu, yang biasanya digunakan untuk mengintip atau melihat melalui lubang kecil yang ada di tengah untuk aktivitas yang sedang berlangsung di luar rumah. Menarik bukan? Ini adalah bagian dari budaya dan juga peninggalan nenek moyang yang harusnya terus dijaga. Lihat, rumah-rumah ini menarik sekali. Satu sama lain saling mendukung dan juga menjadi khas di dalam kawasan Plangkenidai.
Jika kita melakukan perjalanan menyusuri kawasan ini, kita akan melihat secara langsung aktivitas warga dan juga bagaimana luhurnya budaya di dalam kawasan Plangkenidai. Melihat bentuk bangunan rumah panggung di dalam kawasan Plangkenidai, kita bisa melihat bahwa gumah atau rumah bagi berbentuk rumah panggung dengan tinggi 2 meter dari permukaan tanah ini memiliki kolong rumah yang biasanya dijadikan tempat penyimpanan kayu bakar. Selain itu, fungsinya adalah dalam rangka keamanan pemilik rumah agar binatang buas tidak bisa masuk sembarangan ke dalam rumah. Hal ini mengingat dahulu kala lingkungan sepi dan dikelilingi hutan belantara. Nah, bila kita melihat secara langsung, maka di sekitar halaman setiap rumah nih dilakukan penjemuran dari hasil kebun. Dalam hal ini kopi yang ditaruh di halaman atau pekarangan setiap rumah. Melihat ke bagian dalam, kita akan mudah sekali mengenali beberapa rumah yang memiliki pasak atau berdiri tanpa kayu, tanpa paku. Jadi ini adalah pasak-pasak kayu yang ditata sedemikian rupa. Menariknya, meski rumah kayu ini terbilang tradisional, tetapi rumah kayu ini tergolong tahan akan guncangan gempa. Dan rumah kayu ini juga memiliki cerita tersendiri, baik bagi pemilik maupun bagi para pendahulu dari nenek moyang mereka. Bisa dilihat nih, kayu-kayu yang menopang rumah-rumah panggung ini begitu kuat dan kokoh, meskipun usia dari kayu-kayu yang menjadi bagian dari bangunan rumah tergolong tua. Tak jauh dari lokasi Plangkenidai terdapat juga makam Serunting Sakti dan juga Sepahit Lidah. Nah, saya akan menceritakan hal tersebut dalam video yang berbeda. Tetapi yang menarik nih, bahwa tingginya budaya di Kota Pagar Alam dibuktikan dengan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pernah datang ke Kota Pagar Alam, di mana beliau mengaku bahwa nenek moyangnya berasal dari Besemah. Besemah, kerajaan Sriwijaya cikal bakalnya ada di Besemah karena munculnya setelah adanya peradaban Besemah. Ini ada sejarahnya. Sebaran ini berdasarkan cerita berasal dari anak cucu Puyang Serunting Sakti yang menjabar luas dari Sungai Batanghari hingga Sungai Musi yang panjangnya jika diceritakan. Sebagai sebuah desa yang memiliki catatan sejarah dan nilai-nilai budaya yang luhur, Plangkenidai saat ini sedang menjelma menjadi desa wisata yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan jika tandang ke Kota Pagar Alam. Menariknya, di sini juga dilaksanakan Festival Plangkenidai dan pentas seni budaya yang biasanya dilaksanakan pada akhir tahun atau akhir bulan Desember setiap tahunnya, menyajikan keelokan budaya lokal dan juga kegiatan khas masyarakat yang ada di dalam desa Plangkenidai. Nah, salah satunya nih adalah seorang seniman yang bernama Pak Bujang yang kami kunjungi rumahnya. Beliau adalah seorang pengrajin pahatan atau pahat kayu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kerajinan tangan masyarakat Plangkenidai. Ketika saya melihat kehidupan masyarakat yang ada di dalam desa Plangkenidai, saya jadi tahu bahwa mereka memiliki keluhuran nilai-nilai adat istiadat meski berbalut kesederhanaan dalam tampilan rumah dan juga tampilan personal mereka. Jika melihat secara langsung kehidupan keseharian warga masyarakat lokal, maka kita akan tahu bahwa mereka begitu ramah menyambut pendatang. Itulah sebabnya jika ada pendatang yang datang ke sini memang tidak dipungut retribusi, tetapi ada baiknya para pendatang membeli
beberapa barang kerajinan yang mereka buat ataupun hasil kebun yang mereka jajakan di depan rumah mereka masing-masing. Lumayan, ini menjadi pemasukan tambahan atau income tambahan bagi masyarakat lokal, dan juga bisa jadi cindera mata atau buah tangan bagi pengunjung yang datang langsung ke kawasan Plangkenidai. Jadi tunggu apa lagi? Datang ke Kota Pagar Alam, masukkan kunjungan ke Plangkenidai menjadi bagian dari itinerary kunjungan atau liburan kamu. Ditunggu ya, dan saya masih banyak nih cerita selanjutnya dari Kota Pagar Alam. Demikian kunjungan saya ke Plangkenidai. Kunjungan saya ke beberapa tempat menarik lainnya di Kota Pagar Alam akan saya posting di judul terpisah setelah ini. Sampai bertemu lagi.